Assalamualaikum Ibu Zuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah saya pun juga sehat. Seperti yang sudah kita Herni chat kemarin dengan Ibu bahwa hari ini kita akan mengadakan pertemuan singkat. Herni akan mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah Herni. Terus juga di sini Herni ingin menyampaikan bahwa kemarin Herni sudah belajar tentang pembelajaran modul 3.1 dilema etika. Jadi di sini kami memiliki tugas untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Pertama itu pada Ibu Zuna ya. Nah, Ibu Zuna. Jadi kita ini dalam pembelajaran Herni itu ada 2 macam, yaitu dilema etika dan juga bujukan moral. Jadi kalau seandainya Ibu Marzunawati memiliki suatu pengambilan keputusan yang membuat Ibu dilema, itu nanti kita akan cocokkan dengan paradigma, nilai-nilai yang terkandung, dan juga 9 cara pengujian. Jadi apabila kasus Ibu itu atau suatu permasalahan Ibu itu belum sesuai dengan 3 tadi yang disebutkan, itu berarti masuk ke bujukan moral. Jadi di sini Herni ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu Marzunawati. Silakan. Ya. Menurut Ibu Marzunawati, pada saat Ibu mengalami suatu kasus, itu kasusnya seperti apa? Apakah kasus yang Ibu alami dilema etika atau bujukan moral? Kira-kira kasus yang Ibu pernah alami itu kasus yang seperti apa? Yang menurut pengalaman saya yang saya alami yaitu dilema etika. Ya. Bisa Ibu ceritakan tentang bagaimana dilema etika tersebut yang Ibu alami? Yang ini yang pertama masalah atau pengangkatan guru P3 ya. Kemarin itu kebetulan di SD 6 ini guru kelas 1 sampai 6 sudah cukup. Tapi memang itu ada satu yang honor, kebetulan itu kelas 1. Nah, namun alhamdulillah waktu pengumuman P3 guru sudah ada yang ditugaskan di SD kita, SD 6 Padang Ilim ini. Nah, alhamdulillah. Jadi waktu itu ya saya agak terkejut, namun itu memang kenyataan ya. Nah, mereka itu dipanggil, guru yang ditugaskan yang lulus P3 itu dipanggil, langsung yang guru honor memang honor P3 itu dipanggil, dimusyawarahkan. Kebetulan yang guru honor P3 itu sudah lama berjalan 5 tahun masa kerja. Nah, dari ngajar kelas 1 langsung saya musyawarahkan, dipanggil antara guru yang honor dengan P3 itu, dimusyawarahkan masalah jam pelajaran. Jadi waktu kemarin itu yang ada kendala masalah mata pelajaran mata lokal ya. Nah, kebetulan waktu itu jadwal sudah disusun untuk sementara guru yang lulus P3 itu diberi dulu mata pelajaran mata lokal. Oke, berarti Ibu Marzuna ini memiliki dilema ya, apakah guru honor kelas tadi dengan guru P3K yang baru masuk tadi ya Ibu Marzuna, tapi hal tersebut sudah Ibu atasi secara baik. Baik, Ibu Marzunawati, bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama pada kasus di mana ada 2 kepentingan. Itu artinya Ibu tadi ada 2 kepentingan besar. Di sisi lain Ibu ingin guru honor tetap mengajar di sini, di sisi lain ada guru yang baru juga yang harus masuk, padahal kita sudah full kelasnya ya Bu ya. Nah, padahal itu sudah sama-sama benar. Bagaimana Ibu langkah Ibu untuk menentukan hal tersebut? Pertama, saya minta pendapat dengan rekan sejawat, minta pendapat macam mana yang bagusnya. Kedua, saya simpulkan sendiri. Ketiga, guru tersebut saya panggil kembali. Oke, baik. Berarti Ibu mengadakan diskusi ya Bu ya. Terus juga Ibu juga berpikir bahwa ini untuk jangka pendek dan jangka panjang.
Ya, betul untuk sekali. iya betul sekali, karena apa namanya, untuk kedepannya karir seorang guru di sini dan juga sesuai dengan kontrak SK yang telah dibuat. Dan juga untuk kepentingan murid kita juga ya Bu ya, Iya. karena bagus sekali kalau kita ini memiliki guru yang banyak, Yang begitu banyak, ya, ya. betul sekali. Nah selanjutnya Bu, langkah atau prosedur apa nih yang Ibu biasa lakukan selain daripada tadi mengadakan diskusi? Ya, dipanggil kembali seperti tadi ya, dipanggil, dia ajak musyawarah dulu. Sudah itu baru menyusun jadwal kembali. Oke, baik. Berarti banyak tahap-tahapannya Ibu Ya. ya, Ibu telah melaksanakan pengambilan keputusan tersebut. Terus hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Pada proses penyelesaiannya begitu. Oh, ini yang maksudnya di sini Yang efektif itu Ibu sama-sama tidak merugikan ya. Tidak sama tidak merugikan ya. Guru-guru yang baru tugas di SDN 6 Padang Inem tadi, dia tetap menjalankan tugas yang seperti mana yang dituntut pemerintah, dan juga guru yang honor sudah lama tadi, dia tetap melaksanakan tugas seperti mana biasanya sesuai dengan tugas masing-masing di sekolah kita ini. Oke, baik, luar biasa Ibu Marjunawati ini mengambil keputusan yang sangat dilema ya. Di sisi lain kita harus apa namanya, guru honor tadi harus kita ambil juga tindakan, tetapi ada juga yang baru masuk juga harus kita ambil tindakan. Nah selanjutnya Ibu Marjuna, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, dan Ibu itu menyelesaikan kasus ini perlu waktu ataukah memang pada saat itu juga Ibu menyelesaikannya? Sudah jelas perlu waktu. Pertama kemarin itu guru-guru yang seluruh guru ataupun staf di SD 6 Padang Inem dikumpulkan terlebih dahulu, baru berencana menyusun jadwal, baru apa tuh melaksanakan, menerapkan. Oke. Nah, adakah tidak tantangan yang Ibu ini dapatkan dari pengambilan keputusan ini? Alhamdulillah tidak. Oke, berarti Ibu merasa bahwa ini semuanya sudah clear ya Bu ya, tantangannya tidak terlalu pelik dan Ibu bisa menyelesaikannya dengan berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan rekan kepala sekolah juga mungkin kan, dan juga dengan guru yang bersangkutan. Baik, bagus sekali itu Ibu Marjuna. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tadi? Ada tidak? Ada. Iya. Satu, ya teman sama-sama kepala sekolah. Kedua, ya rekan-rekan kerja sama-sama tugas di SD 6. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari kasus Ibu mengalami dilema etika ini? Ya, yang kasus yang saya alami, berarti segala sesuatu itu kita melaksanakan atau kita mengambil kesimpulan tidak luput dari musyawarah dan bekerja sama dengan teman-teman. Oke, baik, luar biasa Ibu Marjunawati ya dalam menyelesaikan kasus ini yang membuat Ibu dilema. Terus lagi bahwa setelah Hernia melihat dari kasus Ibu bahwa ini memang betul dilema etika, karena di sini porsinya yaitu benar dengan benar. Ibu benar dalam mengambil keputusan kepada guru honorernya, dan Ibu juga benar dalam mengambil keputusan kepada guru ASN yang datang. Iya betul sekali, dan berarti kasus Ibu ini bukan rujukan moral ya Bu ya. Ya, bukan. Mungkin ini saja wawancara kita hari ini Bu Marjunawati. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya izin pamit. Semoga Ibu bisa beraktivitas kembali setelah ini. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah Ibu sehat, Ibu baik, sama juga Herni juga sehat dan baik juga ya Bu ya. Nah Ibu kemarin Herni sudah menghubungi Ibu Nida untuk kita melakukan wawancara. Nah Ibu, saya sedikit bercerita bahwasanya kemarin Herni sudah masuk ke modul 3.1 dalam pendidikan guru penggerak ini. Jadi judulnya itu tentang dilema etika.
Jadi intinya dari dilema etika ini suatu keputusan yang diambil benar melawan benar. Tapi kalau ada lagi satu lagi namanya rujukan moral, Bu. Iya. Rujukan moral itu berarti kita harus bersangkut paut dengan hukum. Jadi ringkasnya Ibu Yanida, saya ingin Ibu dan Herni sharing mengenai apa sih kira-kira Ibu pernah merasakan tidak dilema atau sesuatu hal yang membuat Ibu sulit untuk mengambil keputusan. Kalau seandainya itu ada, Ibu Yanida boleh ceritakan kepada Herni. Iya, terima kasih Nak Erni telah mencari fakta di sini. Di sini selama Ibu menjabat itu temuannya itu sedikit, tapi itu keputusan yang sangat berat. Nah, terutama itu di zamannya sekarang ini anak-anak di sini, guru-guru di sini mengajarnya banyak itu. Kemudian ada penerimaan P3K. Mereka itu tahun kemarin lulus 4, tahun 23 ini juga lulus 4 orang. Pertama dia mendaftar itu kelas kami itu cukup 10 rombel. Nah, ketika mereka lulus, kebenaran ada satu guru yang masuk ke sini. Nah, jadi kelas kami otomatis berkurang karena siswanya berkurang. Kelas 6-nya berkurang, jadi kelas kami yang dulu 10 rombel sekarang menjadi 8 rombel. Dikarenakan itu ada anak yang lulus P3K, otomatis kami kelebihan guru waktu itu. Nah, itu saya mengalami dilema yang sangat berat. Bagaimana? Sedangkan mereka ini lulus otomatis di SD3 sudah kelebihan guru. Nah, jadi saya ke dinas, menemui dinas bagaimana caranya. Orang dinas bilang itu P3K tidak boleh pindah, PNS yang boleh pindah. Nah, jadi saya berpikir, saya ke BKD. Orang BKD bilang cari tempat sekolah yang kosong untuk PNS. Saya pikir-pikir, apabila saya memindahkan guru tanpa sepengetahuan mereka, saya akan merasa berdosa selama-lamanya. Sedangkan jabatan kami tidak lama. Jadi saya ambil keputusan mengadakan rapat di sekolah ini. Tindakan saya ambil rapat guru dengan P3K. Saya utarakan, mereka tahu sendiri bahwa kelas kita itu kurang, lebih. Tapi ada mata pelajaran untuk memenuhi jam mereka. Nah, setelah kami rapat, kami buat bersama-sama itu surat tugas guru kan. Nah, jadi di surat tugas itu kami hitung-hitung jam mereka cukup. Untuk P3K itu dapat semua kelas, tapi mereka kurang jam. Nah, jadi kami itu ambil inisiatif bagaimana dengan anak P3K. Nah, anak P3K yang 2 orang, Asep dengan Ervina itu cukup jam. Tapi mereka kalau cukup jam tidak dapat tunjangan fungsional. Nah, mereka siap dan ikhlas. Ya, itu keputusan mereka. Saya tidak ambil keputusan hari itu juga. Saya catat mereka itu sanggup. Asal jangan dipindahkan dari sini. Guru PTNS-nya juga jangan dipindahkan dari sini. Yang penting kami mengajar di sini. Nah, asal tidak saling merugikan. Saya pending dulu rapat hari itu, kami tutup. Kemudian saya suruh pikir 1 minggu. Setelah 1 minggu kami kumpul lagi. Setelah kami kumpul lagi itu mereka bilang biarlah kami belum dapat fungsional, asal kami tetap mengajar di sini, kami jangan pindah, jangan DP, jangan apa-apa. Nah, terus saya lihat anak TK. Anak TK sekarang itu 29, hampir 30, berarti bisa dibuat 2 kelas. Bisa dibuat 2 kelas. Kami hitung-hitung untuk tahun 2025, insya Allah semua guru yang P3K dan guru PNS tadi cukup mengajar di sini. Itu melihat dari keputusan kami bersama tadi dengan melihat ke TK. Makanya saya itu plong rasanya setelah mengadakan rapat tadi, menghasilkan keputusan yang
dengan tulus ikhlas tadi di atas kertas. Jadi mereka itu tidak ada yang, bahkan ada yang apa kata ibu kami akan menurut. Oke. Ya. Luar biasa sekali. Iya ya, Ibu itu. Yanida ya. Hebat sekali Ibu Yanida. Alhamdulillah. Nah, selama menjalankan pengambilan keputusan, Ibu ini berarti mengambil nilai kebajikan yaitu jangka pendek, Iya. jangka panjang ya Bu ya. Oke, karena Ibu memikirkan bahwa kedepannya nanti Ada kemungkinan yang tidak memberatkan dari guru Iya. PMK tersebut. Selanjutnya langkah atau prosedur apa yang sudah dilakukan tadi untuk mengambil keputusan tadi? Prosedur saya tadi, saya lihat dari fakta sebelumnya, itu makanya saya ambil prosedur tadi rapat. Oke. Ya, rapat tadi. Nah, hal efektif dari Ibu mengambil keputusan terus melaksanakan prosedur dengan baik, yang paling efektif itu dalam mengambil keputusan itu yang seperti apa Ibu Yanida? Yang paling efektif menurut saya itu saya ajukan pertanyaan ke mereka, apa mereka tetap berada di sini dengan tidak fungsional, itu efektif itu. Apakah ada guru PNS yang siap bersedia karena sudah ada 2 SD yang siap menampung itu. Tapi yang paling efektif mereka itu tidak mau pindah dari sini. Oke, berarti komunikasi yang baik antara Ya. Ibu dengan guru yang tadi ya Bu ya, dan guru PNS juga. Ya. Nah, selanjutnya tantangan apa yang Ibu rasakan pada saat Ibu menentukan dari permasalahan dilema ini? Tantangan saya yang saya pikirkan itu, tantangannya itu apakah mereka ini akan sanggup tidak menerima tunjangan fungsional, apakah mereka ini dengan ikhlas atau keterpaksaan. Nah, itu tantangan saya. Oke, ya, menjadi dilema. Selanjutnya Ibu dalam menentukan keputusan tersebut, apakah Ibu menentukan keputusannya pada hari itu juga, ataukah Ibu membuat jadwal untuk kedepannya gitu, dalam pengambilan keputusan ini? Oh tidak, pertama saya ancang-ancang dulu akan bagaimana, terus bagaimana, setelah itu saya rapat pertama kali, kemudian rapat keduanya baru menentukan keputusan. Oke, berarti tidak bisa hari itu juga Tidak ya Bu bisa ya? itu juga. Nah, selanjutnya ada tidak faktor pendukung dari orang luar atau warga sekolah terkait dalam Ibu mengambil keputusan ini? Faktor pendukung merekanya sendiri dengan orang tuanya. Ya, orang tua yang bersangkutan. Itu menghadap ibu bahwa anaknya yang lulus P3K biar di sini. Luar biasa sekali Ibu ya, dan banyak sekali melibatkan berbagai pihak. Banyak. Oke, luar biasa. Nah, ini yang terakhir Ibu Yanida ya. Pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari kasus ini setelah Ibu menyelesaikan kasus ini, mengambil keputusan, mengajak bermusyawarah, melibatkan berbagai pihak, apa yang dapat Ibu ambil menjadi suatu pengalaman Ibu? Oh, pengalaman saya itu setelah saya pikir-pikir itu yang latar belakangnya itu kami itu kurang melihat ke siswa. Jadi kelas kami kurang perhati waktu itu. Nah, akan bagaimana tahun depan sehingga terjadi hal yang demikian. Ya. Jadi itu bisa menjadi pembelajaran Ibu agar nanti suatu saat kami lihat dulu lokalnya. Kita analisis dulu, ya betul sekali Ibu. Tapi setelah Ibu menyelesaikan ini, bermusyawarah dengan baik, itu pastilah ada solusi. Ya. Dan juga kita memajukan murid-murid kita. Itu untuk kemajuan siswa kita. Iya betul Pak, betul sekali Bu ya. Itu saja Ibu Yanida yang ingin saya wawancarai kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu Yanida yang sudah sharing mengenai kasusnya atau ceritanya, dilemanya, bahkan cara mengatasinya. Ibu sudah punya semua. Menurut Herni, Ibu sangat hebat sekali dalam menganalisa dan menentukan suatu pilihan. Mungkin hanya itu yang Herni ini sampaikan. Kita cukupkan pertemuannya. Semoga ke depan bisa bertemu lagi dengan Ibu. Terima kasih. Herni bisa sharing-sharing. Bertemu dengan anak Herni. Semoga kedepannya lebih sukses lagi. Amin, ya Rabbal Alamin. Kami izin pamit Ibu Yanida, terima kasih banyak ya Ibu. Iya, terima kasih ya. Jangan bosan-bosan. Baik, misi Bu.